Shalom warga kerajaan. Masih tentang rahasia obedience to the king. Kita masih ingat ada seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi ya, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan, bukan dipuji manusia. Yang membuat Tuhan Yesus kagum. Sebab dia berkata, just say one word. Berikan saja atau perintah. Satu kata, pasti hambaku sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku ada di bawah otoritas. Dan di bawahku juga ada otoritas. Ada hamba, ada prajurit. Oh, berkata apa prajurit ini? Maju perang. Mereka akan pergi. Dan kepada hambaku, angkat barang ini dia akan lakukan. Dan ada satu rahasia luar biasa di sini. Obedience to the king. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang raja di atas raja Romawi yang dia layani. Karena sesuatu yang berbahaya sekali. Sebab dia menyebut Yesus sebagai Lord. Dia bisa dibakar hidup-hidup. Nah, dalam cerita yang kita pelajari belakangan ini. Ada dua pembawa kabar baik. Pertama adalah Ahimaaz bin Sadok. Putra dari imam. Bahkan yang jadi imam besar pada kerajaan David. Luar biasa bukan? Seorang putra daripada imam besar. Kita tahu tidak semua orang bisa jadi imam. Dia harus keturunan daripada Harun. Imam besar pertama. Yang kedua, pelari yang harus membawa kabar baik adalah tidak punya nama, tidak punya bapak, bahkan tidak punya latar belakang apapun. Seorang budak. Disebutkan orang Ethiopia. Terjemahan lain berkata di Ethiopian atau Kush. Artinya hitam. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah raja atas seluruh bumi. Tuhan kita jangan percaya kalau dia katakan hanya untuk orang Israel. Ketika kematian daripada Absalom dan kemenangan perang yang luar biasa itu, bahkan dibantu oleh alam. Kalau kita melawan otoritas, alam pun akan memberontak kepada kita. Binatang buas dan sebagainya. Maka pembawa kabar yang tidak disuruh itu adalah Ahimaaz. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan sebelumnya, dia adalah memang seperti spy yang membawa berita yang dari kota raja di mana Absalom memberontak, memberitahu kepada David. Berarti larinya luar biasa. Mungkin dia juga juara atletik pada zaman itu. Tetapi dia tidak diperintahkan, dia tidak disuruh. Sebaliknya orang Ethiopia itu yang namanya Kush adalah seorang yang diperintahkan oleh komandan saya itu Yoab. Sehingga ketika sampai kepada David yang mendapat hadiah. Jangan lupa ya, Injil itu Euangelion. Hadiah karena pembawa kabar baik dari medan perang. Kushi atau orang Ethiopia itu yang mendapat hadiah. Karena he run with a message. Dia membawa kabar baik tentang kemenangan di medan peperangan. Karena itu Tuhan tidak membedakan orang. Saya ingat teman saya yang saya kenal. Ada seorang pendeta namanya Sunday Adelaja di Ukraine. Gereja terbesar. Gereja karismatik terbesar di Europe. Di Ukraine. Sunday Adelaja adalah orang Nigeria, saudaraku. Dia dulu dihina, kamu coklat, dibilang monyet. Tapi Tuhan menyertai dia. Dan jangan lupa, dia asalnya itu dibuang oleh orang tuanya. Dan tahu siapa orang tuanya, dia dibuang ke kotak sampah. Ada orang menemukan dia. Dan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Luar biasa di Sunday Adelaja dibagi Tuhan. Karena itu bukan karena warna kulit, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan. Tetapi siapa yang mengutus kita. Kalau saya tidak diutus Tuhan untuk pergi ke Bali dan tidak ada hari ini, saudaraku. Percayalah, saya tidak mau jadi Ahimaaz yang bergerak cuma karena semangat. Tidak. Tetapi karena perintah dari Sang Raja. God bless you. Amin. Selamat pagi menjelang siang jemaat roh. Pagi. Saya mau undang semua yang masih ada di depan untuk bisa masuk ke dalam. Kita mau bergabung, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah begitu baik. Kita diizinkan untuk beribadah dengan leluasa. Walaupun cuaca di depan panas, tapi di dalam kita masih diberikan gedung yang ber-AC. Amin ya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya ucapkan juga selamat datang bagi Anda yang nonton online. Selamat bergabung dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian pertama kita. Menaikkan syukurku. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih
besar, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Saudara kasih salam ke kanan kiri, katakan, Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan mukjizat. Tuhan, sampai hari ini Engkau sanggup melakukan semuanya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
kuasanya kekal selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita dengan penuh iman kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari lebih lagi jemaat roh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang hebat? Amin. Amin. Saya persilakan Anda untuk duduk sebentar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk memuji, menyembah Dia. Mari kita pejamkan mata kita, kita mau buka hati kita. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Semua mukjizat-Mu baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan, Tuhan. Baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, Tuhan. Kami percaya, kami mempunyai iman ya Bapa. Saat kami menaruh kepercayaan kami padamu, saat kami mengikut-Mu dengan sungguh-sungguh, Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami, Tuhan. Engkau gak akan pernah meninggalkan kami, Yesus. Apapun kebutuhan kami, kebutuhan kesembuhan, pemulihan keluarga, pelepasan, semuanya ya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya, Tuhan, karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih, Yesus. Mari saudara kita naikkan pujian berikut ini. Kuasanya gak ada batasnya. Mukjizatnya masih terjadi. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Lebih lagi jemaat Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup.
buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi dari hatimu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas mujizat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang lebih besar dari semua masalah kami. Engkau Allah yang lebih besar dari segalanya Tuhan. Kami menaruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami enggak akan merasa khawatir, kami akan merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami saat kami berjalan bersamamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menopang kami, Engkaulah Allah gembala kami yang baik. Gadamu dan tongkat-Mu yang menjagai kami, yang menuntun kami. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara ya Bapa kepada setiap kami Tuhan. Bukan hanya apa yang keluar dari mulut pembicara-Mu saja Tuhan, tetapi ya Bapak Engkau yang akan berikan hikmat kepada kami untuk bisa mengerti, mendapatkan rema ya Bapak, dan bisa tertanam dalam hati kami Yesus. Engkau berkati setiap dari kami, Engkau berkati pembicara-Mu Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar suara Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Honestly, my little girl learning to ride, I'm thankful for bike helmets for kids. Come on, man. When we were little, it was much more dangerous than this. And we'd go down cliffs on our bikes, and we wouldn't even wear a shirt. I can't believe we didn't wear helmets. Well, now that I'm a parent, I think much differently. Yes, you do. I think that's about it. Okay, honey, you ready to go? Hop, hop. Come on, you can do it. You're a big girl. Come on. Oh, yeah, there we go. Here you go, you're doing it. Honey, are you okay? Are you all right? Can you move? Can you help me over here? Perkenalkan, nama saya Rosid, saya dipercayakan untuk menggembalai gereja rock yang ada di kota Philadelphia ini, saudara. Jadi saya ingin memulai serial khotbah kita yang kita tadi udah lihat. Kita dalam 2 minggu terakhir berbicara mengenai topik kekhawatiran, saudara. Kita kasih judul Why Worry. Tapi saya seperti biasa, saya ingin memulainya dengan sebuah game. Saya ingin mengajak, mungkin ada beberapa dari Anda yang mungkin, atau mungkin ada salah satu dari Anda yang ingin maju ke depan. Permainannya adalah tebak lagu. Saya akan coba senandungkan lagunya, Anda tebak lagunya apa. Ada yang mau main, saudara? Silakan. Saya tahu Ko Andrew adalah salah satu antusias musik. Wah, kalau karaoke itu nyanyinya lagu-lagu apa Ko Andrew? Chicago, The Bee Gees gitu ya, udah paling jago deh. Ko Andrew maju, ayo kok tebak lagu, ayo come on. Kasih tepuk tangan dong untuk Ko Andrew. Kita semua di tiap minggu dijemput terus nih. Ya sama Ko Andrew. Semuanya perkenalkan dulu Ko Andrew.
Istrinya berapa, anaknya berapa? Nyala gak itu? Ini. Mikrofon ini nyala gak? Ya, there you go. Ya, nama saya Andrew, saya jadi tim penjemputan di Gereja Rock. Istri saya satu, anak saya satu. Oke, kok saya punya gift card nih. Kok Andrew kalau minggu pagi nih suka Starbucks nih. Bener salah tetap dapat gift cardnya. Tapi coba ya saya senandungkan ya, bisa gak? Karena saya rasa teman-teman juga pasti tahu lagu ini. Kayak begini lagunya. Ada yang pernah dengar? Tuh sih. Enggak tahu. Lagu barat ya? Ya, ya. Enggak tahu aku pas. Ada tak? Enggak tahu. Da da da. Da da da. Hah? Ada yang bisa teriakan judulnya? Don't worry, be happy. Pernah denger gak? Bener ya? Tahu ya? Tepuk tangan dulu dong untuk Ko Andrew. Thank you Ko Andrew. Tahu ya lagu itu ya Ko Andrew ya? Iya. Itu adalah lagu yang sangat terkenal sekali. Saya baca sedikit tentang lagu itu dibuat di tahun 1988 dan tahun 89-nya mereka menang Grammy Award, saudara, sebagai lagu yang terbaik. Lagunya catchy banget, banyak dari Anda yang tahu judulnya Don't Worry, Be Happy, ditulis oleh seorang yang bernama Bobby McFerrin, saudara. Yang uniknya, saya sering ketemu dengan orang ini, saudara. Waktu saya kerja di restoran selama 7 tahun, saya rasa mungkin dia tinggal di daerah situ. Jadi paling enggak sebulan sekali saya ketemu dia datang. Tapi lebih sering mungkin 2-3 kali sebulan dia datang, saudara. Dan setiap kali datang teman-teman kerja saya bilang, oh ini yang nulis lagu ini yang nulis lagu ini. Don't worry, be happy, saudara. Nah jadi sekali lagi kita ada di topik, kenapa kita khawatir? Why worry? Karena kekhawatiran itu sesuatu yang sifatnya universal, benar gak sih saudara? Semua dari kita bisa khawatir, ya kan? Makanya pertanyaan why worry, kenapa kita khawatir ya susah dijawab. Kita nggak tahu, kita nggak mau khawatir ya, tapi kita khawatir aja. We just cannot help it, ya kan? Kita nggak bisa mengerti kenapa kita khawatir. Saudara, jadi makanya kita sudah membicarakan ini dalam 2 minggu terakhir. Kalau misalnya Anda ingin melihat rekaman khotbahnya, Anda tinggal ke YouTube, Anda cari Rock Philadelphia atau GBI Rock Philadelphia, Anda akan menemukan video-video setiap minggu yang kita upload di sana, saudara. Jadi Anda bisa tinggal nonton aja, saya nggak mau mengulang terlalu banyak. Anda boleh subscribe juga sih, ya kan? Siapa tahu suatu hari kita dapat 1 juta subscriber, saudara. Biar kayak Deddy Corbuzier, saudara, ya kan? Kita dapat plat itu, mungkin ya udah lumayan deket lah. Sekarang so far kita punya 300 subscriber, saudara. Bukan 300.000, 300, saudara. Saya udah minta mama saya untuk subscribe, sepupu saya untuk subscribe gitu. Jadi Anda juga mungkin bisa bantu subscribe, saudara. But anyway, hari ini saya ingin mengajak Anda langsung aja. Ada sebuah kejadian dalam sejarah, kejadian ini dicatat di Alkitab Anda. Ada kitab yang namanya di Alkitab Perjanjian Lama Anda, namanya Kitab Raja-Raja, saudara. Nah, Anda tahu ya Alkitab Anda itu dikelompokkan dalam kategori. Jadi Kitab Raja-Raja ini termasuk kitab sejarah, ya kan? Kenapa sejarah? Karena di dalamnya ditulis tentang sejarah raja-raja, saudara, ya, kitab raja-raja. Jadi ada 1 kitab raja-raja, ada 2 kitab raja-raja, saudara. Nah, yang hari ini yang saya ingin ajak Anda melihat, saudara, saya ingin berikan Anda sedikit latar belakangnya supaya Anda ngerti cerita yang akan kita bahas nanti. Jadi dalam sejarah bangsa Israel ada 3 raja pertama bangsa Israel. Anda bisa bantu saya, si raja pertama bangsa Israel siapa namanya? Siapa namanya? Raja Saul, yes. Raja kedua penerusnya? Raja Daud, ya, Daud dan Goliat. Dan anaknya adalah raja ketiga, anak Raja Daud siapa, saudara? Salomo, saudara. Nah, setelah 3 raja yang pertama, bangsa Israel ini terpecah menjadi 2. Terpecah jadi 2 kerajaan. Yang kerajaan utara namanya kerajaan Israel, namanya sama. Tapi yang kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda. Jadi terpecah menjadi 2, saudara.
Nah, masing-masing punya raja ya, namanya juga kerajaan masing-masing, ya kan? Nah, dari Raja Salomo sampai ke cerita yang akan kita lihat hari ini namanya King Ahab atau Raja Ahab, saudara. Ini terjadi mungkin sekitar 860 BC, saudara. Nah, 860 BC ini, jadi Raja Ahab, yang di multimedia boleh tolong bantu untuk berikutnya. Raja Ahab ini, saudara, adalah raja ketujuh dari kerajaan utara Israel. Jadi, setelah Salomo terpecah menjadi dua kerajaan, lalu mereka melalui beberapa kerajaan. Nah, Raja Ahab ini adalah raja yang ketujuh dari kerajaan utara, kerajaan Israel, saudara. Kalau Anda ingin tahu Raja Ahab ini siapa dan bagaimana sejarah menyimpulkan kehidupannya, saya kasih lihat, saudara. Sejarah menyimpulkan Raja Ahab ini seperti ini. Ia, Raja Ahab, melakukan lebih banyak dosa daripada yang dilakukan oleh semua raja Israel yang memerintah sebelum dia. Karena itu ia membangkitkan kemarahan Tuhan, Allah yang harus disembah oleh orang Israel. Itulah sejarah menyimpulkan kehidupannya. Mudah-mudahan nggak ada yang menyimpulkan kita kayak gitu ya. Rosid melakukan lebih banyak dosa dibandingkan pendeta-pendeta yang lain atau apa, saudara. Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya, saudara ya. Nah, makanya raja ini dibilang ini melakukan lebih banyak dosa dibandingkan, bahasa Inggrisnya, Raja Ahab ini, he provoked the anger of God more than any of the king previously. Dia menyulut kemarahan Tuhan. Dia memancing kemarahan Tuhan lebih dari raja-raja sebelumnya, saudara. Kenapa? Karena Raja Ahab ini, dia menyembah Tuhan lain. Menyembah Tuhan Tuhan Baal namanya, saudara. Dan selain itu dia juga menyembah Tuhan istrinya. Ngomong-ngomong soal istrinya namanya Isabel, saudara. Bahasa Inggrisnya Jezebel. Nah, mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu orang yang namain anaknya Isabel, saudara. Ya kan, karena wanita itu Isabel, karena wanita ini sangatlah jahat, killer banget, saudara. Dia benci banget sama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dia dan Raja Ahab juga menyembah Tuhannya istrinya, saudara. Jadi karena ulah mereka, Tuhan mengirimkan seseorang namanya Elia. The prophet Elijah, Nabi Elia, saudara. Ya, untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Nah, Elia ini atau Elijah ini dikasih pesan oleh Tuhan. Tuhan bilang gini, Elia, bilangin Raja Ahab karena ulah dia menyembah Tuhan, menyembah berhala, ini yang akan terjadi pada negeri Israel. Dalam 3 tahun ke depan, nggak akan turun hujan, katanya. Kalau hujan nggak turun, nggak ada hasil panen. Kalau hasil panen nggak ada makanan. Kalau makanan nggak ada, orang-orang kelaparan, saudara. Tuhan bilang, Elia sampaikan kepada Ahab, karena ulahnya tidak akan ada hujan dalam 3 tahun ke depan. Setelah Elia menyampaikan itu, Raja Ahab marahnya sama Elia, bukan sama Tuhan. Padahal Elia cuma nyampein pesan, saudara. Lalu Elia pergi, disuruh Tuhan untuk bersembunyi, untuk pergilah pokoknya. Sedangkan Raja Ahab terus mencari di mana nih Elia. Pokoknya dia udah kesel banget, dia udah benci banget sama Elia, si Raja Ahab ini, dan dia pengen bunuh si Elia ini. Kemudian 3 tahun kemudian, Tuhan datang lagi kepada Elia dan Tuhan bilang gini sama Elia, sekarang kamu temuin lagi Raja Ahab. Bilang kali ini aku akan mengirimkan hujan. Setelah 3 tahun gak hujan, aku akan mengirimkan hujan. Tapi udah terlanjur, saudara. Raja Ahab udah benci banget sama Elia. Niatnya itu udah mau membunuh Elia. Akhirnya sesuatu terjadi yang menarik, saudara. Elia menantang Raja Ahab. Elia bilang gini, bawa semua orang Israel sama kamu Raja Ahab, kita ketemuan di Gunung Karmel. Yuk kita duel rohani, antara artinya gini, Elia bilang, Tuhannya aku lawan Tuhannya kamu. Yuk kita lihat siapa Tuhan yang sebenarnya, dia bilang gitu. Ya kan? Terus Raja Ahab, Elia bilang kepada Raja Ahab, kamu bawa tuh semua nabi-nabi dari Tuhanmu. Ya kan?
nabi-nabi palsu sama Tuhanmu yang palsu, kamu bawa semua ketemuan kita di Gunung Karmel. Dibawalah 850 nabi, saudara. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi Tuhannya Raja Ahab. Mereka ketemu di atas Gunung Karmel. Terus Elia bilang gini, ya udah sekarang kamu doa sama Tuhan kamu. Bilang sama Tuhan kamu, minta doa sama Tuhan kamu untuk turunin hujan, untuk turunin api dari surga sekarang. Mulailah ke 850 nabi-nabi itu mulai berdoa, mereka mulai joget-joget, dancing, saudara, untuk menarik perhatian Tuhan mereka, saudara. Tapi nggak terjadi apa-apa. Yang lebih parahnya, Elia mulai mengejek Tuhannya mereka. Ayo dong doa yang lebih kenceng, Tuhan kamu nggak denger, dia bilang gitu. Ayo dong doa yang lebih kenceng, mungkin Tuhan kamu lagi tidur siang, mungkin Tuhan kamu lagi vacation, mungkin Tuhan kamu lagi sibuk. Ya udah ayo doa yang lebih kenceng. Dan tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, giliran Elia yang berdoa kepada Tuhan, saudara. Dan begitu Elia berdoa, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Api turun dari surga, saudara. Dan tidak lama kemudian hujan turun setelah 3 tahun tidak ada hujan. Dan orang-orang rakyat, orang bangsa Israel yang hadir pada saat itu melihat kejadian itu. Dan mereka langsung menyembah Tuhannya Elia. Menyembah Tuhan yang sesungguhnya, saudara, Yahweh, saudara. Lalu Elia menangkap ke 850 nabi itu. Lalu semuanya dibunuh, saudara. Kalau kita berhenti sampai sini, bukankah ini kemenangan yang luar biasa, saudara? Benar gak sih, saudara? Kemenangan yang dialami oleh Nabi Elia. Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan dengar doanya. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa sebagai bukti bahwa Tuhan dengar doanya Elia. Ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa. Benar ya? Setuju ya, saudara ya? Di hadapan begitu banyak orang. Mungkin Anda tanya sama saya, loh, kita kan ngomongin topik tentang kekhawatiran. Kenapa ini kita jadi kesini ceritanya? Saya ingin tunjukkan kepada Anda, saudara. Karena setelah Elia mengalami kemenangan yang begitu luar biasa, jalur ceritanya itu membelok ke arah yang kita nggak sangka-sangka. Anda pernah nonton film ya, drama Korea atau apa, saudara, begitu Anda jalur ceritanya itu berbelok kepada cerita yang Anda nggak sangka. Demikian cerita ini, saudara, sama, saudara. Yang terjadi adalah ketika setelah Elia mengalami kemenangan yang begitu besar, Tuhan melakukan mukjizatnya. Tuhan mendengar doanya Elia. Tuhan melakukan begitu sesuatu yang dahsyat di hadapan banyak orang. Raja Ahab pulang ke rumah, saudara. Kita akan lihat ceritanya nih. Ketika Raja Ahab pulang ke rumah, Ahab memberitahukan kepada siapa, saudara? Isabel, istrinya. Ya kan? Segala yang dilakukan oleh Elia. Perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi suaminya pulang, si Ahab dia bilangin sama istrinya. Lalu setelah istrinya dengar bahwa Elia membunuh semua nabi-nabi dia, 850 nabi. Inilah respon Jezebel, saudara. Atau respon Isabel. Ya, Anda bisa lihat dari responnya bahwa di rumah ini galakan siapa lah ya. Dia bilang gini, saudara, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Dia bilang gini, panggil orang suruhan kita. Ini ya, tolong kamu sampaikan kepada Elia. Ini pesan Isabel kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya gini, saudara. Pesannya Isabel gitu, bukan Isabel ya. Isabel gini. Saya sumpah demi nama Tuhan. Besok aku akan cari si Elia itu. Dan aku akan buat nasibnya sama seperti nasib nabi-nabi yang dia bunuh. Dengan kata lain, sederhananya gini, besok gua matiin, kata Isabel untuk Elia. Itulah pesan Isabel untuk Elia. Saya mau nanya dulu sama Anda. Kira-kira kalau Anda jadi Elia, kira-kira Anda responnya seperti apa?
Anda jangan lupa, baru aja kemarin Tuhan memberikan kemenangan yang begitu dahsyat. Benar ya, saudara ya? Kira-kira kalau Anda lihat ceritanya ini, seharusnya Elia itu meresponi ancaman itu seperti apa, saudara? Kalau saya ngebayanginnya, Elia setelah dia mengalami sesuatu yang luar biasa, dia lihat Tuhan ada di pihak dia dan sebagainya, ini pasti yang, ya saya mikirnya Elia akan meresponinya seperti ini, lu yakin ngancem gua? Ya kan? Emangnya suami lu gak bilangin lu bahwa kemarin itu, hujan itu seperti air keran, gua matiin, gua nyalain, gua matiin, gua nyalain gitu. Lu yakin berani nantang gua? Saya mikirnya Elia tuh pasti akan meresponi ancamannya Isabel tuh seperti itu, saudara. Tapi Anda mau tahu apa respon Elia begitu dengar ancaman dari Isabel? Maka takutlah ia, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia dengar ancaman itu, ini belum terjadi loh saudara. Baru dengar ancamannya, lalu dia kabur. Dia pergi menyelamatkan nyawanya. Dan kota Beersheba itu mungkin sekitar 300 kiloan lah dari tempat di mana Elia berada. Dia lari saudara. Dan dia tinggal di kota Beersheba mungkin sekitar 2 mingguan. Setelah itu dia tinggalin bujangnya. Dengan kata lain dia tinggalin orang yang selalu ada di samping dia. Lalu dia pergi lagi saudara, menyendiri. Anda bisa lihat bahwa kepanikan Elia tentang apa yang akan terjadi sama dia di hari esok. Ketidakpastian hari esok itu mengendalikan keputusan yang dia ambil dalam hidupnya. Anda pernah mengalami itu? Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kepanikan kita mengendalikan dan mempengaruhi keputusan yang kita buat dalam kehidupan ini, saudara. Dia tinggalin temannya yang selalu ada di sampingnya, bujangnya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia bilang gini. Kemudian ia ingin, coba Anda bantu saya. Dia ingin apa saudara? Ingin mati. Kata Elia, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. What happened? Kita bisa mikir apa yang terjadi saudara. Dia doa sama Tuhan, Tuhan udahlah saya mati aja lah. Tolonglah ambil nyawaku. Ini yang membuat saya berpikir bahwa dia itu selalu didampingi bujangnya. Dia selalu didampingi temannya. Dia gak pernah sendiri. Waktu dia menyendiri, dia lari ke padang gurun saudara. Situasi menjadi lebih buruk. Mungkin itu mengingatkan kita kalau kita lagi dipenuhi dengan masalah, kita pokoknya mumet, banyak pergumulan dan apa saudara, sendiri bukanlah langkah yang baik, menyendiri bukanlah langkah yang baik. Ujung-ujungnya jadi udahlah mati aja lah gue, dia bilang gitu saudara. Wow. Lalu ceritanya berlanjut, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Mungkin dia pikir temannya atau bujangnya yang menyentuh dia. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelahnya kepalanya ada roti bakar dan ada kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Dia tidur lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung apa saudara? Gunung Horeb. Jadi dia makan dan dia minum, lalu setelah dia bangun, dia melanjutkan perjalanannya. Dia berjalan jauh 40 hari dan 40 malam.
menuju ke sebuah tempat yang namanya Gunung Horeb. Anda mau tahu nama lain dari Gunung Horeb itu gunung apa, saudara? Gunung Sinai. Gunung Sinai ini sangat bersejarah, saudara. Gunung Sinai adalah tempat di mana Musa itu melihat semak duri itu terbakar. Maksudnya ada api tapi nggak terbakar, tapi nggak hangus gitu. Dan ternyata itu Tuhan yang pada akhirnya menyuruh Musa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi di tanah Mesir dari Firaun. Gunung Sinai adalah tempat di mana Tuhan memberikan, ada yang masih ingat? 10 perintah Allah kepada Musa. Jadi mungkin dalam bayangan Elia gini, oh Tuhan itu tinggalnya di gunung. Ya udah saya mau ke gunung, saya mau temuin, saya mau ke tempat Tuhan. Ya udahlah banyak masalah, saya mau menyendiri aja di tempatnya Tuhan, di gunungnya Tuhan, saudara. Tapi dia salah nangkep, saudara. Setiap kali kita melihat Tuhan menemui, contohnya misalnya kayak Musa, dia memang menemuinya di gunung, tapi setelah itu dia mengirimkan, dia mengutus Musa untuk pergi, saudara. Janji Tuhan adalah ketika aku mengutusmu, aku akan ada bersamamu. Jadi Tuhan itu gak pernah mengajak Musa itu untuk diem aja di gunung. Dia memang temuinnya di gunung, tapi dia mengutus itu untuk pergi. Nah sedangkan Elia berpikirnya terbalik, saudara. Saya gak mau pergi, saya gak mau melakukan kehendak Allah, saya mau diem aja di gunung. Nah sampai di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Dia masuk ke dalam sebuah gua, lalu dia tinggal di situ. Waktu dia sampai di Gunung Horeb dan ada di gua, lalu Tuhan berbicara kepada dia. Dia bertanya kepada Tuhan bertanya kepada Elia pertanyaan ini, saudara. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan bilang gini, ngapain kamu di sini, Elia? Loh kok kamu bisa sampai ada di sini? Ini ngapain kamu ada di sini? Nah pertanyaan ini, saudara, ini adalah inti dari pembicaraan kita sebenarnya hari ini. Jangan-jangan ada banyak dari kita yang karena kekhawatiran kita, kepanikan kita, ketakutan kita ada di sebuah tempat di mana Tuhan bertanya, loh kamu ini ngapain di sini? Ya kan? Saya ingat waktu saya, ini beberapa tahun yang lalu, anak perempuan saya Melody umur 9 tahun. Ini waktu sekitar dia umur 3 atau 4 tahun, saudara. Jadi dia ada kayak apa ya, ada kayak, bukan PR sih, tapi kayak ada latihan lah dari sekolah gitu. Mau dikerjain boleh, mau enggak boleh, ya buat latihan aja di rumah. Waktu itu soalnya masih preschool, masih pre-K. Saya ingat suatu sore saya coba untuk ajarin dia, cuma dia nggak ngerti, saya mulai frustasi, ya kan? Diajarin lagi nggak ngerti, saya mulai marah-marah, saudara. Dia lihat saya marah-marah, dia mulai nangis. Terus waktu sore Nana pulang ke rumah, buka pintu, dia bingung, suaminya lagi frustasi, marah-marah, anaknya lagi nangis. Ada apa ini, ya kan? Waktu saya mikir-mikir kejadian itu, saudara, saya mikir, gimana saya bisa sampai ada di situasi yang seperti itu gitu loh. Mungkin karena kekhawatiran saya. Gimana ya kalau anak ini nanti nggak ngerti? Saya khawatir gimana ya ini kalau nanti dia nggak jadi nggak jadi student yang baik. Gimana nanti kalau nilainya ini jelek? Tapi saya mikir-mikir lagi, ya elah Rosid, anak baru umur 4 tahun. Saudara, jangan-jangan ada di antara kita hari-hari ini. Di mana kita ada di sebuah tempat, di sebuah titik, di sebuah situasi di mana hubungan kita rusak, saudara. Suami istri, orang tua anak, persaudaraan, saudara. Kenapa rusak? Karena kita ingin mengendalikan segala sesuatunya. Biasanya kita paling suka ngomong gini nih, mungkin Anda enggak, mungkin ini cuma saya doang, saudara. Gua tuh marah-marah karena gua peduli. Kalau gua nggak peduli, gua nggak marah-marah, saudara. Ya kan? Enggak ya, Anda enggak ya? Ini pendetanya doang ya. Gua ini marah-marah karena gua peduli. Kalau gua nggak peduli, ngapain gua marah-marah? Gitu, saudara. Karena kita ingin mengendalikan semua keputusan mereka. Kita ingin mengendalikan semua tingkah laku mereka. Kita ingin mengendalikan semua langkah mereka, saudara. Akhirnya kita bukan ada di sebuah tempat di mana situasi kita membaik, malah di mana hubungan kita menjadi memburuk, saudara. Dan Tuhan nanya,
Kenapa bisa sampai begini? Mungkin pertanyaan yang sama kepada Elia. Ngapain kamu bisa berada sampai di titik seperti ini dalam hubungan kamu? Atau mungkin saudara, kita ada di sebuah tempat sekarang di mana keuangan kita berantakan. Kenapa? Karena kita nonton berita. Aduh, inflasi ini, inflasi itu. Resesi ini, resesi itu. Aduh, ini mahal. Aduh, ini bensin naik harganya. Ya kan? Dan akhirnya kepanikan dan kekhawatiran kita bikin kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana dalam keuangan kita. Wah, resesi nih. Wah, inflasi nih. Wah, gimana nih kalau duit nggak cukup nih. Ya kan? Akhirnya kita gampang tergiur dengan tawaran-tawaran jalan pintas, saudara. Janji-janji orang yang bisa melipat gandakan keuangan Anda. Janji-janji investasi yang Anda bisa dapat uang kembali dengan banyak, saudara. Dan Tuhan tanya pertanyaan yang sama yang dia tanya kepada Elia. Loh, kamu ini ngapain kok bisa ada sampai di sini? Setelah Tuhan tanya gitu, giliran Elia memberikan jawaban kepada Tuhan. Tuhan kan tanya, apa kerjamu di sini? Ngapain kamu ada di gua ini? Jawab dia adalah, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku juga. Elia bilang gini sama Tuhan, Tuhan mau dengerin gak cerita sedih kehidupan saya? Ya, saya ini udah rajin melayani Engkau Tuhan, saya segiat-giatnya melayani Engkau Tuhan. Saya ini orang yang setia, sedangkan orang-orang lain gak peduli samamu Tuhan. Tapi kenapa nasib saya seperti ini? Gak ada tuh yang peduli sama Tuhan selain aku satu-satunya, kata Elia, saudara. Berapa banyak dari kita yang pernah mengalami ini, saudara? Waktu kita melalui pergumulan, waktu kita mengalami permasalahan, kita kasih tahu sama Tuhan betapa setianya kita sama Tuhan. Ya kan? Kita kasih tahu Tuhan betapa baiknya nih hidup gue nih sebenarnya jauh lebih baik dibandingin dengan orang-orang. Kenapa nasib gue jadi kayak begini? Kita kasih tahu sama Tuhan, yang lain tuh gak peduli sama Engkau Tuhan, aku nih peduli. Kita bilang sama Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Berapa banyak dari kita yang sering begitu, saudara? Berapa banyak dari kita yang sering seakan-akan tuh ketika kita mengalami masalah, di seluruh dunia gak ada yang pernah mengalami masalah seperti kita. Di seluruh dunia kita ini satu-satunya orang yang mengalami masalah ini, saudara. Berapa banyak dari kita yang sering merasa seperti itu? Lalu Tuhan bilang gini, keluarlah. Dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan gak meresponi apa ya namanya ya, waktu Elia memelas, waktu Elia mengasihani dirinya. Dia gak meresponi, dia bilang keluarlah. Berdirilah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, artinya Tuhan lewat, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah itu Elia mendengarnya. Ia menyelubungi mukanya dengan jubah lalu dia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi pertanyaan yang sama. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Anda mau tahu apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan ingin menunjukkan seberapa dahsyatnya kuasanya. Kamu lupa siapa aku? Tuhan tunjukkan angin, api, gempa. Tuhan tunjukkan, saudara. Tuhan tunjukkan show-nya di depan Elia. Kamu lupa saya yang berdaulat. Kamu lupa saya yang mengendalikan gempa, yang mengendalikan angin, yang mengendalikan api. Kamu lupa.
Apa kerjamu di sini? Kalau misalnya Tuhan nggak ada, ya udah kamu boleh khawatir. Ya udah kamu boleh cemas. Ya udah kamu boleh lari, kamu boleh bersembunyi, kamu boleh depresi, kamu boleh mau bunuh diri karena kamu kehilangan pengharapan. Tapi kalau Tuhan itu ada, ketahuilah bahwa Tuhan akan selalu ada mendampingimu. Apa kamu lupa? Hanya beberapa saat yang lalu kamu berdoa dan api itu turun di depan para nabi Baal, saudara. Apa kamu lupa penyertaanku? Tuhan bilang, kamu ini ngapain di sini ngumpet di gunung? Apa yang kamu tunggu? Apa yang kamu coba cari di sini, kata Tuhan. Elia menjawabnya dengan pertanyaan dengan hal yang sama. Dia bilang gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawamu. Jawabannya sama lagi, saudara. Diulang lagi. Tuhan bilang, oke, gini. Ini yang harus kamu lakukan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu. Pergi dari sini, pergi dari gunung ini. Kembali ke jalanmu. Melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi yang akan menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Anda tahu apa yang dilakukan Tuhan kepada Elia? Sana pergi. Sana kembali lakukan panggilanku. Sana kembali hidupi tujuan hidup yang aku sudah taruh dalam kehidupanmu. Pergilah, persiapkan nama-nama itu menjadi raja atas Israel yang akan memimpin orang-orang Israel. Cari orang yang namanya Elisa, investasikan waktumu ke dalam hidup Elisa. Berikan kehidupanmu, berikan waktumu kepada Elisa karena dialah yang akan meneruskan engkau, Elia, sebagai nabinya Tuhan. Tuhan bilang gini sama Elia, kalau kamu mau ngumpet di gunung dan kamu mau mengikirkan kekhawatiran, nggak akan ada habis-habisnya. Sampai nanti kamu mau mati, kekhawatiran itu akan selalu ada. Makanya Tuhan ingetin Elia, daripada mikirin masa depan yang nggak menentu dan nggak akan pernah habis kekhawatirannya, ayo ikut serta, ayo partisipasi, ketahuilah panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingat saudara, kita bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya gak? Daripada kita kekhawatiran kita mumet mikirin kekhawatiran kita down mikirin kekhawatiran kita. Tuhan bilang ayo partisipasi. Ini tujuan hidupmu, ini panggilanmu. Sana cari raja-raja yang aku sebut namanya tadi. Ya kan? Dan terus Tuhan bilang gini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Ya ini semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Yang Tuhan maksud di sini adalah gini saudara. Aku sudah siapkan 7.000 orang di Israel yang masih setia kepadaku, kata Tuhan. Yang tidak pernah menyembah Baal. Yang tidak pernah mencium Tuhan Baal, saudara. Artinya Elia, bukan cuma kamu satu-satunya yang setia. Aku sudah siapkan 7.000 orang lainnya yang juga setia seperti engkau. Yang juga mengasihi aku, Tuhanmu seperti engkau, saudara. Jadi Tuhan bilang gini, saudara, Elia kamu ini salah. Asumsi kamu ini salah bahwa kamu ini satu-satunya yang peduli. Elia, asumsi kamu ini salah kalau kamu pikir aku ini Tuhan yang pasif, Tuhan yang gak ngapa-ngapain.
Tuhan bilang, aku adalah Tuhan yang aktif. Aku adalah Tuhan yang selalu punya rencana. Aku adalah Tuhan yang selalu punya tujuan. Aku adalah Tuhan yang selalu bekerja di belakang layar. Jangan khawatir kenapa kamu bersembunyi, kenapa kamu melarikan diri. Apa kerjamu di sini? Saudara. Saya berdoa hari ini Anda belajar banyak sekali dari cerita ini, saudara. Saya ingin menutupnya dengan ini, saudara. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa seringkali kenapa kita khawatir karena gambaran kita, asumsi kita tentang hari esok itu seringkali keliru, saudara. Kamu nggak tahu hari esok, tapi aku Tuhan tahu hari esok. Ya kan? Ngapain ditebak-tebak, ngapain diasumsi, ngapain digambar-gambarin tentang hari depan. Tuhan ingatkan itu, saudara. Saya ingin menutupnya dengan memberikan Anda beberapa pertanyaan yang mungkin ini bisa menolong Anda setelah 3 minggu kita membicarakan tentang topik kekhawatiran. Pertanyaan yang pertama adalah gini, bagaimana cara Anda, apakah Anda punya cara untuk selalu ingat akan kesetiaan Tuhan dalam hidup Anda? Anda punya gak langkah yang praktis, saudara? Di masa-masa lalu ketika Anda lihat, Anda mengalami kesetiaan Tuhan, Anda punya gak cara-cara yang praktis? Dituliskah di catatan? Kalau Anda suka saat teduh sambil nyatat, sambil nulis buku harian, Anda tuliskah di situ? Jadi ketika Anda khawatir akan masa depan, Anda lihat catatan itu. Dan Anda lihat, aduh kalau dulu aja Tuhan menolong saya. Masa kali ini dia gak menolong saya? Kalau selama ini Tuhan sudah setia, masa kali ini saya dibiarkan sendiri, saudara? Anda punya gak kira-kira cara yang seperti itu? Karena kalau kita gak punya cara-cara dan langkah-langkah praktis untuk mengingat kesetiaan Tuhan, pasti kita lupa, saudara. Ketahuilah Tuhan begitu baik sama kita, walaupun kita seringkali lupa akan kebaikan. Tuhan begitu setia sama kita, walaupun seringkali kitanya yang gak setia. Saudara. Pertanyaan pertama, apakah Anda mempunyai cara untuk mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidupmu? Pertanyaan yang kedua, saudara. Apakah Anda sadar bahwa kekhawatiran Anda seringkali meragukan penyertaan Tuhan di masa depan Anda? Dengan kata lain, kekhawatiran kita hari ini itu membuat kita merasa bahwa di masa depan ini belum tentu Tuhan akan ada buat saya. Belum tentu di masa depan Tuhan akan menyertai saya. Jadi kayak blur gitu, saudara. Jadi kayak kabur. Kita ini jadi buta akan penyertaan Tuhan di masa yang akan datang. Apa yang Anda akan lakukan kalau Anda mulai dengerin bisikan-bisikan seperti ini? Apa Tuhan akan menolong Anda? Ya kan? Besok-besok kalau kamu punya masalah, apakah Tuhan akan membantu? Apa Tuhan benar bisa dipercaya dengan masa depan saya? Apa benar Tuhan bisa dipercaya dengan masa depan anak-anak saya? Apa benar Tuhan bisa dipercaya di hari tua saya nanti? Dan ketika kita sedang sedang didatangi keraguan, sedang didatangi kekhawatiran, kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Kalau Elia tadi dia lari, dia bersembunyi di gunung. Lari dari kenyataan, dia pasif. Ya dia nunggu aja lah sampai nanti keadaan membaik. Sampai kapan membaiknya? Ya gak tahu ya, tungguin aja lah. Tuhan nanya makanya sama Elia, lu ngapain di sini? Apa kerjamu di sini? Ya kan? Sana pergi, kerjain ini, persiapkan raja itu untuk menjadi raja berikutnya. Persiapkan Elisa untuk menjadi penerusmu. Demikian Tuhan bilang sama kita, apa yang kita tunggu? Sampai keadaan membaik, kapan membaiknya? Sana partisipasi dengan pekerjaan Tuhan. Sana partisipasi dengan kehendaknya Tuhan. Sana carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ya kan? Sana ikut serta, sana secara aktif melayani orang-orang yang ada di sekelilingmu.
Sana secara aktif, bermurah hati memberi kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, katanya saudara. Pertanyaan yang ketiga, saudara. Nggak ada di layar, tapi ada di catatan saya. Kalau kita sering khawatir, ini kembali kepada minggu pertama, pertanyaan yang sangat penting. Pengabdian terbesar kita itu kita berikan kepada siapa atau kita berikan kepada apa? Mungkin mungkin ini akan membantu Anda. Pengabdian terbesar kita itu ada di mana? Anda masih ingat Yesus bilang bahwa kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya kan? Anda masih ingat kita bilang bahwa pengabdian terbesar kita, di mana kita taruh pengabdian terbesar kita, disitulah biasanya kekhawatiran terbesar kita. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab. Mungkin kenapa kita selalu khawatir karena kita terlalu mengabdi kepada masa depan kita, ya kan? Kita mengabdi kepada, waduh saya takut, saya khawatir nanti anak-anak saya gimana nih di masa depannya dan sebagainya. Kita mengabdi kepada sesuatu yang gak pasti. Dan tentu aja kalau sesuatu itu gak pasti, perekonomian gak pasti naik turun, masa depan gak bisa ditebak, sesuatu yang gak pasti saudara. Ya tentu aja kita khawatir saudara. Jangan-jangan di serial khotbah ini Tuhan ingin ingatkan kepada kita semua. Berikan atau taruh pengabdian terbesarmu kepada Tuhan. Karena Tuhan kita pasti. Tuhan kita bisa dipercaya. Tuhan kita yang mengendalikan masa depan kehidupan ini. Amin saudara. Sehingga Anda dan saya tidak selalu diombang-ambing dengan kekhawatiran. Yang percaya katakan, amin. Boleh saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri? Kita tutup ibadah kita. Dan sebelum kita berdoa, saya mau undang Hendra yang besok akan kembali ke Indonesia. Boleh Hendra maju ke depan sebentar? Mana tadi mic-nya ya? Hendra besok akan kembali ke Indonesia. Hendra dalam sebulan terakhir beribadah bersama kita, diajak oleh Andi. Ngomong sesuatu? Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Hendra, saya sudah hampir 5 bulan di sini. Dari San Francisco sampai ke Pila. Penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Karena di sini saya nggak ada punya saudara atau teman. Saya melangkah demi melangkah, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin itu aja. Oke. Yuk kita mau berdoa untuk Hendra dalam perjalanan ke Indonesianya. Kalau Tuhan mengizinkan, mungkin dia akan kembali. Kalau Tuhan mengizinkan lagi, nggak tahu mungkin sama keluarga atau apa ya. Tapi we'll see. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Di mana penyertaan Tuhan nggak terbatas dari kita ada di negara mana, kita ada di wilayah mana. Tapi penyertaan Tuhan itu akan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk Hendra. Terus setelah itu kita doa tutup. Dan setelah itu kita akan berfellowship bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hamba-Mu bersyukur Tuhan pertemukan kami dengan Hendra dalam beberapa minggu ini. Tuhan, kalau besok Hendra akan kembali ke Indonesia, Tuhan berkati perjalanan kembalinya. Tuhan berkati juga seluruh keluarganya. Sungguh merupakan sesuatu yang menjadi sukacita yang besar di mana Hendra bisa bertemu dengan istri dan anak-anaknya kembali, Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, Tuhan buktikan kebesaran-Mu, Tuhan buktikan kedahsyatan dan kehebatan-Mu Tuhan. Dimanapun Hendra berada, kami percaya Hendra bisa menyaksikan berkat Tuhan menjadi nyata dalam kehidupannya. Apapun yang Tuhan rencanakan untuk masa depannya, baik di Indonesia maupun di Amerika, dimanapun dia berada, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dan kami percaya Hendra dan keluarganya akan menjadi saksi Tuhan yang dahsyat, betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi berkat, betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan luar biasa. Kami berdoa kehidupan Hendra akan menjadi saksi yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan juga apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia kerjakan, baik itu bisnis yang akan dimulai atau apapun rencana masa depan Hendra, Tuhan berkati, Tuhan kasih favor di dalamnya dan biar semuanya itu selalu mempermuliakan nama Tuhan.
Kami juga berdoa kepada setiap kami Tuhan, terima kasih atas firman yang disampaikan, Kau materaikan semua firman itu, dan Kau berikan kami hikmat supaya kami tahu bagaimana kami harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera, sukacita, berkat, favor, rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, sampai berjumpa minggu depan. Untuk Anda yang menyaksikan online, sampai berjumpa minggu depan, saudara. Have a blessed week.